looking from your experience and we believe Tur boleh ajarkan kami lah. Tur boleh ajarkan kami lah. Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya, terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya, dan mungkin kami sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi bersama saya. Semoga Anda tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan ya menonton video-video dari channel ini, dan selalu saya mendoakan seperti biasa ya, semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, serta segala bentuk kegiatan, pekerjaan, aktivitas apapun yang kita lakukan di dalam maupun di luar rumah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ternyata di sini ada satu kabar yang baru saya temukan, kabar yang betul-betul membuat saya kaget karena saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, jujur. Setelah saya mendengar kabar ini, begitu saya kaget ya. Ini terkait tentang apa guys ya? Ini adalah kabar tentang IKN. Nah, pasti Anda sering mendengar ini guys ya, bahwa Indonesia membangun ibu kota negara baru atau ibu kota Nusantara bertempat di Borneo. Nah guys, ternyata ya, besarnya pembangunan itu, suksesnya pembangunan IKN, rupa-rupanya ada pengaruh besar dari orang Malaysia yang mensukseskan pembangunan IKN tersebut. Nah, saya begitu terkejut ya guys ya. Rupanya ada juga peran besar dari orang Malaysia yang turut serta ya mensukseskan pembangunan IKN ini guys ya. Pasti Anda mengetahui karena orang ini adalah salah seorang panutan atau juga petinggi dari Malaysia yang begitu sangat disanjung-sanjung banyak negara. Oke, siapakah dia? Nah, apakah peran dia terkait dengan IKN ini? Oke, tanpa banyak basa-basi kita akan langsung mereaksi video itu. Namun alangkah baiknya bagi Anda yang belum support, silahkan kalian dukung dulu dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja guys, tanpa banyak basa-basi kita langsung mereaksi. Jom. We are from the Ministry of Transport that we are concerned right now with the establishments of new capital Indonesia called Nusantara. Currently we are facing challenges too. So inshallah we are looking from your experience and we believe Tur boleh ajarkan kami lah. Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya, terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya, dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan suatu proses yang tidak singkat. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa happen dan establish bagaimana yang direncanakan. Kami harapkan nanti dari Tun Dr. Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi, pencerahan, kemudian juga mungkin nanti bisa memberikan arahan-arahan. Kita dapati kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di merata-rata tempat, dan hubungan di zaman itu belum ada telefon bimbit. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain, dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan, maka agak mudahlah mereka menjalankan tugas mereka. Itulah idea yang datang. Jadi Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini. Jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran, kita cari di antara Sepang dengan Kuala Lumpur. Itulah kita dapat Putrajaya.
juga asalnya ialah di estate kelapa sawit, tak ada pembangunan. Ini penting. Kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri, kerana akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di Putrajaya, tetapi sekarang sudah lebih. Pasal masa kita rancang Putrajaya, kita anggap bangunan bangalo akan diadakan, rumah 1 tingkat, 2 tingkat. Tapi sekarang ini trend ialah multi-story. Jadi bila multi-story, kita boleh masuk lebih ramai orang. Jadi Putrajaya boleh tampung sehingga lebih daripada 1 juta kemudian. Dan kita pindah semua kementerian-kementerian, dipindah di satu lebuh-raya yang kita tiru daripada Paris, Champs-Élysées. Champs-Élysées itu dia hubung menara dengan dia punya satu pembangunan di. Jadi sepanjang jalan tu jalan luas, straight down 4 kilometers main boulevard. Kalau nak diadakan parade apa semua boleh ada di situ. Dan di bawah boulevard itu ada tunnel. Satu untuk LRT train, ke mana-mana juga boleh kita pergi. Satu lagi tunnel tu di sebelah, iaitu tunnel itu untuk services, telefon, apa juga ni, kabel apa semua di situ. Jadi sekarang ini Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan travel, kemudahan communication, kemudahan pentadbiran, semuanya tumpu di sini. Kita tak payah nak pergi jalan jauh, sini saja boleh. Many countries building new capitals. Some succeed, some fail. So we learn from all of them. We learn from those who fail not to do what they did. We learn from those who succeed to do what they do well. See, if you are open-minded, willing to learn, I think we can contribute much towards the country. Dan baru saja kita dengarkan guys ya, ini adalah terkait tentang bagaimana rancangan yang diberikan, masukan yang diberikan oleh salah seorang pemimpin yang paling berpengaruh di Malaysia, mantan Perdana Menteri, yaitu Tun Mahathir Mohamad, yang hingga saat ini bukan hanya negara Malaysia guys, namun negara Indonesia juga sangat menghargai ya guys ya, karena berkat beliaulah jasa-jasa dari apa yang ia lakukan, negara Malaysia saat ini begitu sangat maju, begitu sangat dipandang oleh semua negara yang ada di sekitar, bahkan di Asia ini guys ya, juga sangat berpengaruh di dunia. Nah ini guys, sudah selayaknya Pak Jokowi memang memberikan amanat langsung kepada para pemimpin-pemimpin yang ada di negara Indonesia guys ya, untuk langsung berkonsultasi kepada seseorang ya, yaitu adalah Tun Mahathir Mohamad, karena ialah yang mampu ya menjadikan IKN ya tentu akan lebih maju ya, strata atau setara dengan kemajuan atau sebuah pencapaian tinggi yang telah diraih di Malaysia, terutama Putrajaya. Nah, orang yang tepat untuk dimintai nasihat, untuk dimintai masukan ya, untuk dimintai segala sesuatu hal yang penting terkait pembangunan IKN ini adalah Tun Mahathir Mohamad, yang mana memang saat ini apa yang ada konsep di dalam pikiran Tun Mahathir Mohamad itu betul-betul sangat berharga. Makanya tidak rugi orang Indonesia jauh-jauh ya untuk menemui Tun Mahathir ya guys,
berkonsultasi, belajar bagaimana membuat ibu kota yang baik dan benar guna untuk masa depan kesejahteraan masyarakat. Ya, itulah yang harus dilakukan. Namun ya guys ya, tidak semua orang yang berpikiran cerdas seperti itu. Ada saja orang yang mengatakan bahwa boleh belajar ke banyak negara, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, dan juga berbagai negara lainnya guys ya, termasuk Korea dan Jepang. Tapi jangan pernah belajar dengan negara Malaysia. Jangan pernah. Ada saja orang yang mengatakan hal itu. Saya tidak tahu makna dari kalimat itu guys. Sedengki apa mereka bahwa sesuatu hal banyak yang dilakukan oleh Malaysia, banyak pencapaian yang telah diraih, hal-hal yang baik guna masa depan telah diraih negara Malaysia. Apa salahnya kita berkonsultasi, meniru, melihat, mencontoh hal-hal yang baik itu guys ya. Karena tentu banyak sekali hal-hal yang baik telah diraih negara Malaysia. Hal itulah yang pasti bisa kita terapkan juga di negara kita guna untuk memajukan negara kita, masyarakat kita sejahtera. Jangan dulu kita berpikir menjadi negara maju karena itu sangat jauh guys. Namun berpikirlah hingga hari ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai rakyat yang sejahtera. Karena apa guys? Karena kemajuan sebuah negara itu ya, itu hanya membanggakan untuk rakyat. Tapi kalau kesejahteraan di sebuah negara bagi masyarakatnya, itu lebih dari kata membahagiakan rakyat. Karena rakyat itu butuh makan, butuh peluang kerja, butuh kebahagiaan di dalam negara guys. Nah, kemajuan negara itu tidak serta-merta membuat rakyat itu maju. Rakyat itu sejahtera. Tidak. Karena yang terpenting saat ini adalah mensejahterakan rakyat daripada serta-merta untuk memajukan negara. Kesejahteraan rakyat itulah yang paling diutamakan. Ini menurut saya guys ya. Mohon maaf kalau saya mungkin salah bicara. Namun semua orang berhak untuk bicara karena apapun itu masukan, apapun itu kritikan guna untuk kemajuan bangsa dan negara, sudah tentu itu dapat dipertimbangkan atau diterima guna untuk kebaikan kita bersama guys. Nah, Malaysia ya, ini tentu ada banyak hal-hal yang positif yang dapat kita tiru. Namun kenapa banyak orang yang mengatakan jangan belajar ke negara Malaysia, belajarlah ke negara lain. Padahal kan sama saja hal-hal yang baik. Apa kurangnya negara Malaysia? Banyak juga hal-hal yang baik di negara Malaysia. Tapi mengapa banyak juga orang yang mengatakan, ya mungkin ada dasar kedengkian, kebencian kepada mungkin apa yang telah dilakukan. Karena itu banyak orang yang tidak menganggap Malaysia itu lebih maju pada negara lain. Padahal Malaysia itu menjadi poros, menjadi pusatnya perekonomian loh. Ya, Singapura, Malaysia itu adalah negara yang paling berpengaruh di ASEAN ini untuk hal terkait kemajuan sistem dan juga kesejahteraan rakyatnya. Oke, lagi demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan aku mohon diri, mohon maaf ya jika ada salah kata saya, salah sikap saya. Karena itu adalah pandangan saya guys ya. Kalau memang pandangan saya salah, mohon Anda betulkan di bawah, komen aja guys ya. Dan aku mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.